Halo semuanya, perkenalkan saya Farah Zahra Rahiman. Saya dari program studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen Senyum Karyamin oleh Ahmad Tohari. Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi dua keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin. Yang pulang balik mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material di atas sana. Karyamin sudah berpengalaman agar setiap perjalanannya selamat, yakni berjalan menanjak sambil menjaga agar titik berat beban dan badannya tetap berada pada telapak kaki kiri atau kanannya. Pemindahan titik berat dari kaki kiri ke kaki kanannya pun harus dilakukan dengan baik. Karyamin harus memperhitungkan tarikan napas serta ayunan demi keseimbangan yang sempurna. Meskipun demikian, pagi ini Karyamin sudah tergelincir 2 kali. Tubuhnya rubuh, lalu mengelinding ke bawah, berkejaran dengan batu-batu yang tumpah dari keranjangnya. Dan setiap kali jatuh, Karyamin menjadi bahan tertawaan kawan-kawannya. Mereka, para pengumpul batu itu, senang mencari hiburan dengan mentertawakan diri mereka sendiri. Kali ini, Karyamin merayap lebih hati-hati. Meskipun dengan lutut yang sudah bergetar, jemari kaki dicengkeraminya ke tanah. Segala perhatian dipusatkan pada pengendalian keseimbangan sehingga wajahnya kelihatan tegang. Sementara itu, air terus mengucur dari celana dan tubuhnya yang basah. Dan karena pundaknya ditekan oleh beban yang sangat berat, maka nadi di lehernya muncul menyembur kulit. Boleh jadi, Karyamin akan selamat sampai ke atas bila tak ada burung yang nakal. Seekor burung paruh udang terjun dari ranting yang menggantung di alas air, menyambar seekor ikan kecil, lalu melesal tanpa rasa salah hanya sesengkal di depan mata Karyamin. "Bangsat!" teriak Karyamin, yang sedetik kemudian sudah kehilangan keseimbangan. Tubuhnya bergulir sejenak, lalu jatuh terduduk dibarengi 2 keranjang batu yang ruah. Tubuh itu meluncur, tetapi terhenti karena tangan Karyamin berhasil mencengkerang rumputan. 4 atau 5 orang kawan Karyamin terbahak bersama. Mereka, para pengumpul batu itu, senang mencari hiburan dengan cara menertawakan diri mereka sendiri. "Sudah, Min, pulanglah. Kukira hatimu tertinggal di rumah, sehingga kamu loyo terus," kata Sarji yang diam-diam iri pada istri Karyamin yang muda dan gemuk. "Memang bahaya meninggalkan istrimu seorang diri di rumah, Min. Kamu ingat anak-anak muda petugas bank seharian itu? Jangan kira mereka hanya datang setiap hari buat menagih setoran kepada istrimu. Jangan percaya kepada anak-anak muda penjual duit itu. Pulanglah, istrimu kini pasti sedang digodanya." "Istrimu tidak hanya menarik mata petugas bank harian itu. Jangan dilupa tukang edar kupon butut itu. Kudengar dia juga sering datang ke rumahmu bila kamu sedang keluar. Apa kamu juga percaya dia datang hanya untuk menjual kupon butut itu? Jangan-jangan dia menjual bututnya sendiri." Suara gelak tawa terdengar riuh di antara bunyi benturan batu-batu yang mereka lempar ke tepi sungai. Air sungai mendesu-desu oleh langkah-langkah mereka. Ada daun jati melayang, kemudian jatuh ke permukaan sungai dan bergerak menentang arus karena tertiup angin. Agak di hilir sana terlihat 3 orang perempuan pulang dari pasar dan siap menyeberang. Para pencari batu itu diam. Mereka senang mencari hiburan dengan cara melihat perempuan yang mengangkat kain tinggi-tinggi. Dan Karyamin masih terduduk sambil memandang kedua keranjang yang berantakan dan hampa. Angin yang bertiup lemah membuat kulitnya merinding. Meski matahari sudah cukup tinggi, burung paruh udang kembali melintas di atasnya. Karyamin ingin menyumpahinya, tetapi tiba-tiba rongga mulutnya penuh dengan bintang. Terasa ada sarang lebah di dalam telinganya. Terdengar bunyi keruyuk dari lambungnya yang hanya berisi hawa. Dan
Mata Karyamin menangkap semuanya menjadi kuning berbinar-binar. Tetapi kawan-kawan Karyamin mulai berceloteh tentang perempuan yang sedang menyeberang. Mereka melihat sesuatu yang enak dipandang, atau sesuatu itu bisa melupakan buat sementara perihnya jemar yang selalu mengais bebatuan. Tentang tengkulak yang sudah setengah bulan menghilang dan membawa satu truk batu yang belum dibayarnya. Tentang tukang nasi pecel yang siang nanti pasti datang menagih mereka. Dan tentang nomor buntut yang selalu gagal mereka tangkap. "Min," teriak Sarji. "Kamu diam saja, apa kamu tidak melihat ikan putih sebesar palia?" Mereka tertawa bersama. Mereka, para pengumpul batu itu, memang pandai bergembira dengan cara menertawakan diri mereka sendiri. Dan Karyamin tidak ikut tertawa, melainkan cukup tersenyum. Bagi mereka, tawa atau senyum sama-sama sah sebagai perlindungan terakhir. Tawa dan senyum bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu, atau terhadap licinnya tanjakan. Pagi itu, senyum Karyamin pun menjadi tanda kemenangan atas perutnya yang sudah mulai melilit dan matanya yang berkunang-kunang. Memang Karyamin telah berhasil membangun fata morgana atas kemenangannya dengan senyum dan tawanya. Anehnya, Karyamin merasa demikian terhina oleh burung paruh udang yang bolak-balik melintas di atas kepalanya. Suatu kali, Karyamin ingin membabat burung itu dengan pikulannya, tetapi niat itu diurungkannya karena Karyamin sadar dengan mata yang berkunang-kunang dia tidak akan berhasil melaksanakan maksudnya. Jadi, Karyamin hanya tersenyum, lalu bangkit. Kepalanya pening dan langit seakan berputar. Diambilnya keranjang dan pikulan, kemudian Karyamin berjalan menanjak tanjakan. Dia tersenyum ketika menapaki tanah licin yang berparut bekas perosotan tubuhnya tadi. Di punggung tanjakan, Karyamin terpaku sejenak melihat tumpukan batu yang belum lagi mencapai seperempat kubik tetapi harus ditinggalkannya. Di bawah pohon waru, Saidah sedang menggelar dagangannya, nasi pecel. Jakun Karyamin turun naik, ususnya terasa terpilin. "Masih pagi kok mau pulang, Min?" tanya Saidah. "Sakit." Karyamin menggeleng dan tersenyum. Saidah memperhatikan bibirnya yang membiru dan kedua telapak tangannya yang pucat. Setelah dekat, Saidah mendengar suara gorok dari perut Karyamin. "Makan, Min." "Tidak, beri aku minum saja. Daganganmu sudah ciut seperti itu. Aku tak ingin menambah utang." "Iya, Min. Iya, tetapi kamu lapar kan?" Karyamin hanya tersenyum sambil menerima segelas air yang disodorkan oleh Saidah. Ada kehangatan menyapu kerongkongan Karyamin terus ke lambungnya. "Makan ya, Min. Aku tak tahan melihat orang lapar, tak usah bayar dulu. Aku sabar menunggu tengkulak datang. Batumu juga belum dibayar kan?" Si paruh udang kembali melintas cepat dengan suara mencecet. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan buat anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak si paruh udang sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin bertiup, daun-daun jati berterbangan, dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. "Jadi, kamu sungguh tak mau makan, Min?" tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. "Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat daganganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan." "Iya, Min, iya, tetapi..." Saidah memutus kata-katanya karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saidah masih sempat melihat Karyamin menoleh kepadanya sambil tersenyum. Saidah pun tersenyum sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokannya yang tak berhasil didorongnya ke dalam. Diperhatikannya Karyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan segala macam seloroh cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan pelataran sungai,
Mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang. Punggungnya biru mengkilat, dadanya putih bersih, dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba, burung itu menukik menyambar ikan kepala timas sehingga air berkecupak. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat melintasi para pencari batu. Naik menghindar merumpun gelagah dan lenyap di balik gerumbul pandan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paruh udang, tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya kosong. Sesungguhnya Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya, tak ada sesuatu buat mengusir suara keroyok dari lambungnya. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh ya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang. Semalaman tadi, istrinya tidak bisa tidur lantaran bisul di puncak pantatnya. Maka apa salahnya bila aku pulang buat menemani istriku yang meriang? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat, meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi titian Karyamin melihat sebutir buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tetapi urung karena pada buah itu tidak terlihat jelas bekas gigitan kampret. Dilihatnya juga buah salak berceceran di tanah di sekitar pohonnya. Karyamin memungut sebuah, digigit, lalu dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karyamin terus berjalan. Telinganya mendenging ketika Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa, karena di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya terdengar semakin menyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkan istrinya yang sedang sakit harus menghadapi dua penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan hingga entah kapan. Seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya. Karyamin mulai berpikir apa perlunya dia harus pulang. Dia merasa tidak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi dua penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin balikkan badan, siap kembali turun. Namun di bawah sana, Karyamin melihat lelaki dengan baju putih motif tertentu dan bilangan panjang. Kopiahnya yang mulai botak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min. Ku cari kau di rumah, tidak ada. Di pangkalan batu, tak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Ya, kamu memang beling, Min. Di gerumbul ini, hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika. Dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir. Aku tak mau lebih lama kau persulit. Karyamin mendengar suara napas sendiri. Samar-samar, Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri serta situasi yang harus dihadapinya. Sayangnya, Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. Kamu menghina aku, Min. Tidak, Pak. Sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum-senyum? Hayo cepat, mana uang iuranmu? Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya. 1000 kunang-kunang masuk matanya, dan lampu yang kempong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayangnya gagal.
kali ini saya akan mereview cerpen yang saya bacakan tadi yang berjudul Senyum Karyamin yang ditulis oleh Ahmad Tohari. Cerpen ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1983. Cerpen ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat kecil di desa. Tokoh utamanya bernama Karyamin, seorang rakyat kecil yang hidup serba kekurangan tetapi tetap mampu bertahan dan kuat menjalani kehidupan. Yang membuat cerpen ini menarik menurut saya yaitu penggunaan bahasa yang sederhana dan tidak bertele-tele tetapi mempunyai makna yang mendalam. Karyamin digambarkan sebagai sosok yang hidup dalam tekanan ekonomi dan masalah hidup yang berat. Namun ia mampu tersenyum. Dari situ kita bisa belajar betapa beratnya hidup sebagai rakyat kecil, tapi mereka sering memilih diam dan bertahan. Cerpen ini terasa dekat dengan kehidupan nyata, karena hal tersebut masih sering kita jumpai di sekitar kita. Tanpa harus drama yang berlebihan, Ahmad Tohari berhasil membuat pembaca ikut merasakan penderitaan dan ketabahan yang dialami oleh tokohnya. Cerpen ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada cerpen ini terletak pada penggambaran karakter yang kuat dan latar suasana yang realistis. Cerita pada cerpen ini memang sederhana, tetapi emosinya kuat dan menyentuh. Kita benar-benar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Karyamin. Namun, cerpen ini juga mempunyai kekurangan. Cerita pada cerpen ini tidak terlalu rumit. Mungkin bagi pembaca yang suka topik yang berat dan rumit, cerpen ini terasa biasa saja. Tapi dari kesederhanaan itulah yang menjadi kekuatan pada cerpen ini. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi yang sekarang, cerpen Senyum Karyamin masih sangat relevan. Sampai hari ini masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan dan tekanan sosial, tapi jarang diperhatikan. Cerpen ini mengingatkan kita supaya lebih peka, lebih peduli, dan gak mudah menilai orang dari apa yang terlihat dari luar. Karena bisa jadi di balik senyuman yang sederhana ada beban hidup yang berat. Jadi itu tadi review singkat tentang cerpen yang saya bacakan tadi. Mohon maaf atas segala kesalahan saya saat menceritakan dan mereview novel tadi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.